Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian pada sore hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat dan semoga kalian tetap di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pelajaran kali ini adalah pelajaran bahasa Arab. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada pekan-pekan yang sebelumnya. Ya, pada pekan yang sebelumnya kita sudah mempelajari al-adad dengan al-ma'dud untuk bilangan 1, kemudian untuk bilangan 2. Nah, sekarang kita akan melanjutkannya ke bilangan 3 sampai seterusnya. Ya, ke bilangan 3 sampai seterusnya. Nah, sekarang coba lihat bukunya pada halaman 17 ya. Silahkan dilihat bukunya pada halaman 17. Nah, jadi yang pertama yang kita bahas itu adalah masalah rumusnya. Ingat, ini adalah bilangan 3 ya. Yang kita sudah pelajari itu bilangan 1 sama bilangan 2. Sekarang kita akan mempelajari bilangan 3 sampai seterusnya ya. Coba perhatikan, adapun bilangan 3 sampai 10 kita kasih contoh sampai 10 saja, maka rumus yang digunakan adalah al-adad kemudian al-ma'dud. Nah, di sini ada perbedaan. Nah, pada bilangan 1 dan 2 kemarin, yang pertama disebutkan apa? Al-ma'dudnya dulu, baru al-adad. Ya, al-ma'dudnya dulu, baru al-adad. Nah, untuk bilangan 3 sampai 10 ini, maka yang disebut yang pertama kali adalah al-adadnya dulu. Ya, yang disebutkan pertama kali ada al-adad, kemudian al-ma'dudnya. Ya, contoh saya akan mengatakan tiga kelas ya. Tiga kelas ya. Maka yang saya terjemahkan ke dalam bahasa Arab terlebih dahulu adalah kata tiganya ini kemudian kelas. Karena tiganya ini al-adad sedangkan kelasnya ini al-ma'dud. Berbeda dengan angka 1 sama 2. Angka 1 dengan angka 2 yang kemarin. Angka 1 dengan angka yang kedua yang kemarin yang disebutkan terlebih dahulu adalah al-ma'dudnya dulu, kemudian al-adad ya, kemudian al-adad. Contohnya satu buku, maka yang disebutkan terlebih dahulu adalah apa? Bukunya dulu, baru satunya. Contohnya lagi dua penggaris, maka yang disebutkan dahulu adalah penggarisnya, kemudian baru sebutkan angka duanya. Ya, jadi itu yang harus diperhatikan ya. Untuk bilangan 1 dengan bilangan 2 yang disebutkan terlebih dahulu adalah al-ma'dud, kemudian al-adad. Adapun bilangan 3 sampai 10, maka yang disebutkan terlebih dahulu adalah al-adadnya, baru al-ma'dudnya. Ya, sampai di sini paham insyaallah ya. Jadi berbeda rumusnya. Makanya itu kenapa kita pisah untuk bilangan 1, bilangan 2, dan bilangan 3 karena memiliki rumus yang berbeda. Nah, baik, coba lihat tabel-tabel yang ada di bawah ini. Nah, di sini Ustadz sudah tuliskan angka-angkanya. Angka-angka 8 ya, ini 8 yang ini digunakan apabila al-ma'dudnya muannas. 8 yang ini digunakan apabila al-ma'dudnya muzakkar. 9 ini adalah 9. Akan tapi di sini Ustadz 2 taruh. Ya, ini 9 apabila al-ma'dudnya muannas, 9 apabila al-ma'dudnya muzakkar. Begitu juga dengan 10. 10 ada 2. Yang ini untuk apabila al-ma'dudnya muannas, apabila al-ma'dudnya muzakkar. 4. Kenapa tidak ada 1 dengan 2? Karena 1 yang 2 sudah kita jelaskan yang kemarin. Jadi ini adalah bilangan untuk angka 3 ke atas. Ustadz hanya berikan contoh 3 sampai 10 ya. 3 sampai 10. Jadi setiap angka di sini memiliki dua
dua bahasanya ya. 4. Di sini ada dua, arba'u sama arba'atu. Apa bedanya? Arba'u digunakan apabila al-ma'dudnya mu'annas, sedangkan arba'atu apabila al-ma'dudnya muzakkar. Begitu juga dengan khamsu dan seterusnya. Ya, 6 bahasa Arabnya adalah situ sama sitatu. Bedanya apa Ustadz? Apabila al-ma'dudnya mu'annas maka situ yang digunakan. Apabila al-ma'dudnya muzakkar maka sitatu yang digunakan. Ya, jadi silahkan sambil melihat tabel-tabel yang ada di atas, yang ada di bukunya pada halaman 17. Thayyib. Kemudian kita lihat ke halaman 18. Ya, kita lihat pada halaman 8. Ya, pada halaman 18 paling atas di sana yang kita perhatikan terlebih dahulu adalah catatannya. Ya, kita akan baca satu-satu catatannya untuk memudahkan kita. Yang pertama, apabila bilangan 4 sampai 10 ya, ini bilangan 3 afwan ya. Bilangan 3 sampai 10 jadi 4 ini salah. Apabila bilangan 3 sampai 10 yang disebutkan terlebih dahulu adalah al-adatnya. Beda dengan bilangan 1 sampai 3 dan ini kita sudah singgung tadi ya, beda rumusnya. Bilangan 1 sampai 2 yang disebutkan terlebih dahulu adalah apa? Al-ma'dudnya, baru al-adat. Kemudian adapun bilangan 3 sampai 10 yang disebutkan terlebih dahulu adalah al-adatnya, kemudian baru al-ma'dudnya. Ya. Kemudian yang kedua, jangan lupa untuk mengubah al-ma'dud menjadi jamak apabila kalimat yang ingin diterjemahkan tersebut dalam bilangan 3 sampai 10. Jadi gimana maksudnya Ustadz? Jadi misalnya nanti kalian ubah dulu al-ma'dudnya menjadi jamak. Ya, makanya itu sebelum pelajaran ini kita mengubah isim tersebut menjadi jamak ya. Kemarin yang untuk bilangan 2 kita jangan lupa untuk mengubah isimnya menjadi musanna. Nah, adapun untuk bilangan 3 maka jangan lupa untuk mengubah isimnya dalam bentuk jamak dulu ya. Kemudian untuk yang terakhir, untuk al-ma'dud wajib berharokat kasrotain, sedangkan untuk al-adat maka wajib berharokat dhammah ya. Sekarang kita lihat cara menerjemahkan saja. Langsung kita lihat contohnya. Ya. Di sini Ustadz sudah katakan 3 buku paket. 3 buku paket. Ya. 3 buku paket. Buku paket bahasa Arabnya apa? Buku paket adalah bahasa Arabnya kitabun. Kitabun. Nah, sesuai dengan perintah yang ada di sini, jangan lupa untuk mengubah al-ma'dud menjadi jamak apabila kalimat yang ingin diterjemahkan tersebut berbentuk bilangan 3 sampai 10. Karena di sini kita ingin menerjemahkan angka 3, maka buku paket atau kitabun di sini kita ubah dia ke dalam jamak. Kitabun jamaknya adalah kutubun. Ya, kitabun jamaknya adalah kutubun. Nah, baru di sini 3 bahasa Arabnya apa? Al-adatnya salah satu. Nanti kalian bisa cek di tabel. Ya, salah satu. Kitabun ini muzakkar. Coba kalian cek di kolomnya bahasa Arab 3 untuk al-ma'dudnya muzakkar. Pasti salah satu. Kemudian baru di sini kita sebutkan. Ya, untuk bilangan 3 maka yang disebutkan terlebih dahulu adalah apanya? Al-adatnya dulu, baru al-ma'dud. Maka di sini kita bahasa Arabnya jadi 3 buku paket, salah satu kutubin. Salah satu kutubin. Ya, untuk di sini lihat untuk al-ma'dud wajib berharokat kasrotain. Ini al-ma'dudnya wajib berharokat kasrotain. Sedangkan untuk al-adat wajib berharokat dhammah. Makanya dibilang salah satu kutubin. Ya. Jadi harus diperhatikan yang ada pada halaman 18 paling atas. Ini adalah cara-cara untuk menerjemahkannya. Jadi yang pertama itu rumusnya berbeda. Yang kedua, jangan lupa untuk menjadikan dia jamak. Ya. Yang ketiga, untuk
Al-adatnya wajib berharokat dhammah, sedangkan al-ma'dudnya wajib berharokat kasrotain. Seperti di sini. Salah satu al-adatnya dhammah, sedangkan al-ma'dudnya kutubun menjadi kutubin. Dia wajib berharokat kasrotain. Ya. Baik, kita akan beralih ke soal ke contoh nomor 2 saja. Ya, pada contoh nomor 2 4 penggaris. 4 penggaris. Nah, 4 penggaris. Ya, penggaris bahasa Arabnya apa? Mistorotun. Ingat, karena kita dicari di sini 4 lebih dari angka 2, 3 dan seterusnya, maka kita jadikan dia jamak dulu. Ya, bahasa Arabnya mistorotun jamaknya apa? Masatir. Masatiru. Ini adalah jamaknya. Kemudian 4 yang digunakan di sini apa? Karena di sini mistorotun itu adalah muannas, maka 4 yang digunakan adalah arba'u. Coba kalian cek lagi di tabel halaman 17, 4 yang digunakan apabila al-adatnya al-ma'dudnya muannas pasti arba'u. Jadi kita langsung saja rangkai dia sebagaimana rumusnya. Rumusnya apa? Apabila 3 sampai 10 al-adad dulu baru al-ma'dud. Al-adatnya 4 ya. Al-adatnya 4. Bahasa Arabnya arba'u. Dia harus berharokat dhammah. Kemudian baru kita sebut al-ma'dud. Al-ma'dudnya apa? Masatiru, jamak dari mistoratun. Dan dia harus berharokat kasrotain. Berarti masatirin. Jadi bahasa Arabnya 4 penggaris adalah arba'u masatirin. Ya. Kita lanjut ke contoh latihan atau contoh soal berikutnya. Nah, coba kita lihat contoh soal berikutnya. 7 hari. 7 hari, ya. Nah, 7 bahasa Arab hari dulu ya. Hari bahasa Arabnya adalah yaumun. Karena 7 yang kita cari di sini, maka yaumun ini harus kita ubah dia menjadi jamak. Jamak dari yaumun adalah ayyam. Ayyamun. Ya, jamak dari yaumun adalah ayyamun. Kemudian 7 di sini yang kita gunakan adalah sab'atu. Jadi ini adalah yaumun adalah muzakkar. Jadi 7 yang kita gunakan adalah sab'atu. Silakan lihat lagi di tabelnya. Kemudian kalau kita sudah dapatkan, maka kita rangkai saja sebagaimana rumusnya. Rumusnya adalah al-adad dulu baru al-ma'dud. Ya, jadi kita sebutkan dulu apanya? Al-adatnya dulu. Mana al-adatnya? Sab'atu. Ya, sab'atu. Dia harus berharokat dhammah sebagaimana keterangan yang awal tadi. Kemudian baru kita sebutkan al-ma'dudnya dulu. Al-ma'dudnya apa? Ayyamun. Dan al-ma'dud wajib berharokat kasrotain menjadi ayyamin. Sab'atu ayyamin. Berarti bahasa Arabnya 7 hari adalah ayyamin. Ya, kemudian contoh soal yang terakhir 9 pulpen. Pulpen bahasa Arabnya adalah qalamun. Karena di sini yang kita minta adalah 9, maka wajib dia diubah menjadi jamak. Jamaknya pulpen adalah aqlamun. Ya, kemudian 9. 9 di sini bahasa Arabnya apa? Tis'atu. Jadi karena qalamun ini muzakkar, maka 9 yang digunakan adalah tis'atu. Ya, apabila di sini muannas, ya, maka 9 yang digunakan adalah tis'u. Namun di sini muzakkar, maka 9 digunakan adalah tis'atu. Silahkan dicek lagi rumus yang tadi. Ya, kemudian setelahnya apa? Setelahnya masukkan dia, rangkai dia sesuai rumusnya. Rumusnya apa? Kalau 3 ke atas, al-adad dulu baru al-ma'dud. Al-adadnya berapa? 9. Tis'atu. Tis'atu. Dia harus berharokat dhammah. Sedangkan baru kita taruh al-ma'dud. Al-ma'dudnya apa? Aqlamun. Aqlamun. Karena dia harus berharokat kasrotain, maka dia jadinya aqlamin. Ya, berarti bahasa Arabnya 9 pulpen adalah tis'atu aqlamin. Ya, jadi insyaallah paham sampai situ ya. Jadi intinya yang berbeda adalah pertama masalah rumusnya. Rumus untuk bilangan 1 dan 2 adalah al-adatnya al-ma'dud terlebih dahulu disebutkan, kemudian al-adat. Adapun untuk bilangan 3 selanjutnya, maka yang disebut terlebih dahulu adalah al-adatnya, kemudian al-ma'dudnya, ya.
Apabila yang diminta itu adalah 3 ke atas, maka wajib mengubah al-ma'dudnya ini menjadi jamak. Sedangkan apabila yang diminta adalah 2, maka wajib mengubah yang ini menjadi musanna. Dan apabila yang diminta itu adalah 1, maka tidak ada perubahannya, ya. Dan lagi yang harus diingat adalah bahwasanya al-adat harus berharokat dhammah, sedangkan al-ma'dud harus berharokat kasratain. Afwan. Baik. Untuk pelajaran bahasa Arab cukup sampai sekali ini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.